Babul qadha'i wal li'ani bil masjidi bainar rijali wan nisa. Bab mengenai putusan dan saling melaknat di dalam masjid antara laki-laki dan kaum perempuan. Hadis pertama di sini haddatsana Yahya qala, berkata Yahya, akhbarona Abdul Razzaq qala akhbarona Ibnu Jurayj qala akhbarani Ibnu Syihab an Sahal bin Sa'id anna rajulan, punya seseorang, qala, berkata seseorang tadi, ya Rasulullah, tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aro'aita, bagaimana menurutmu, wahai Rasul, rajulan, hadap seseorang laki-laki, wajada, yang mendapati si laki-laki itu, ma'amroti, beserta istrinya, rajulan, laki-laki lain. Ayak tuluhu, apakah boleh si suami perempuan tadi itu membunuh si laki-laki yang lainnya itu? Adalah anak, maka saling melaknat itu si suami istri yang tadi bil masjid, di masjid, wa ana, dan aku ini syahidun, menyaksikan. Ini menurut rawinya Yahya. Nah, di dalam sini disebutkan bagaimana kalau ada seorang perempuan ya sebagai seorang istri didapati oleh seorang suaminya sedang berdua-duaan dengan laki-laki lain. Bolehkah dibunuh? Sampai sejauh itu. Di sini tidak disebutkan begitu. Nah, ini sebetulnya pernah kita bahas di dalam surat An-Nur. Surat An-Nur itu kan ada hukum li'an. Hukum li'an itu adalah antara suami dan istri itu saling melaknat gara-gara suami menuduh istrinya berzina atau si istrinya itu tidak ngaku zina, atau sebaliknya melihat suaminya berzina tetapi si suaminya tidak mengakui. Nah, itu ada yang disebut dengan hukum li'an. Hukum li'an yang dimaksud itu adalah yang satu menuduh, suami katakanlah menuduh kepada istrinya, maka sebagaimana kita ketahui kalau dalam kesaksian perzinahan itu kan mesti mendatangkan 4 orang saksi yang menyaksikan. Nah, dalam hal ini agak kesulitan mendatangkan 4 orang saksi. Salah satu caranya itu adalah bersumpah. Bersumpah sebanyak 4 kali sebagai ganti dari saksi. Kemudian sumpah yang keempat itu adalah sumpah melaknat diri. Artinya kalau tuduhan saya ini salah dan istri saya itu adalah benar, maka laknat itu menimpa kepadaku. Demikian juga nanti si istrinya begitu. Kalau tuduhan itu benar, terbukti, dan kemudian apa yang dituduhkan itu ada bukti nyata itu kan yang bisa diajukan ke pengadilan, maka laknat kepadaku. Nah, setelah itu yang disebut dengan hukum li'an, saling melaknat antara suami dan istri. Nah, saat itu terjadilah otomatis terjadi perceraian. Suami istri itu tidak boleh melanjutkan pernikahan karena sudah terjadi saling melaknat. Itu yang terjadi dalam hukum Islam dalam hal ini. Jadi dalam hal ini hadis ini menceritakan ada peristiwa saling melaknat di dalam masjid. Artinya boleh memutuskan hukuman itu di masjid. Karena kita ketahui zaman Rasulullah itu kan masjid itu berfungsi selain sebagai tempat sholat, sebagai tempat pengajian, juga sebagai kantor. Sebagai tempat menerima tamu-tamu negara dan juga sekalian untuk memutuskan perkara. Jadi semacam pengadilan juga. Pengadilan yang diputuskan oleh Rasulullah itu di dalam. Artinya masjid itu bisa berfungsi beragam, tidak sekedar untuk melaksanakan sholat berjamaah saja, tapi untuk
beragam kepentingan kaum muslimin saat itu. Jadi yang terjadi di masjid ada semacam patala anak saling melaknat antara suami dan istri. Artinya boleh di dalam masjid. Demikian juga kalau dalam hadis lain kita lihat di masjid juga bisa digunakan untuk latihan bela diri misalnya, main pedang dan sebagainya. Itu zaman Rasulullah begitu. Hanya zaman kita ini merasa aneh kalau di masjid ada kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Abdullah bin Maslamah, qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad an Ibnu Syihab dan seterusnya dari Itban bin Malik. Annan Nabiyya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atahu telah mendatangi kepada Nabi fi manzilihi di tempat tinggal Nabi itu Itban itu faqala kemudian bersabda Nabi aina tuhibbu di manakah tempat yang engkau sukai an usalliya aku untuk melaksanakan salat laka di rumahmu itu min baitika dari bagian rumahmu. Qala Itban itu berkata, Pak Syartu, maka aku berisyarat lah kepada Nabi ila makanin dan ke satu tempat, maka takbir Nabi sallallahu alaihi wasallam wa safafna dan kami membangun saf di belakang Nabi. Sholat maka sholat Nabi rakaat ini 2 rakaat. Nah, ini hadis menjelaskan begini. Bolehkah kita membuat musola di rumah? Boleh. Malah di sini ada seorang sahabat, nanti ada penjelasannya di hadis berikutnya. Seorang sahabat yang minta petunjuk kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya itu ingin membuat musola di rumah, tetapi saya tidak tahu mana yang paling pas untuk dijadikan musola. Akhirnya minta petunjuk kepada Nabi. Kalau begitu kasih contoh Rasul di mana saya harus sholat di rumah saya. Nah, maka Rasulullah juga waktu itu mengiyakan, datang akhirnya ke rumah di sini seorang sahabat yang bernama Itban bin Malik. Kemudian Nabi melakukan sholat di rumah Itban itu. Nah, dalam hal ini Nabi bertanya, kira-kira mana tempat yang kau sukai ini untuk dijadikan musola, tempat sholat. Nah, kemudian ditunjukkan oleh Itban. Maka di situ Nabi mulai takbiratul ihram. Nah, kemudian di belakangnya juga melakukan pembuatan saf sahabat-sahabat selain Itban. Ada nanti sahabat Abu Bakar dan sebagainya. Membuat saf sholat bersama. Ini sholat sunnah 2 rakaat di dalam rumah. Jadi boleh saja di rumah kita memiliki musola, tempat sholat. Ya, dalam hal ini kalau sekarang ada khususkan musola dibangun di dalam rumah, ya boleh-boleh saja. Suatu ruangan yang memang khususkan sebagai musola. Tetapi kalaupun itu di dalam rumah kita, katakan di kamar, tempat sholat kita, itu juga boleh. Tapi dengan catatan, sholat yang dilakukan di rumah itu adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Nah, ini disebutkan dalam penjelasan hadis wa innama ista'dzana an-nabiyyu li'annahu du'iya lis-salati liyatabarruka sahibal baiti bi makani salatihi fasalahu yusalliya bil buqati allati yuhibbu takhsisaha bidzalik. Jadi di sini Nabi itu meminta izin. Artinya walaupun beliau seorang nabi, seorang rasul, tetap saja pada saat mau masuk ke rumah seorang sahabat itu tidak langsung masuk, tidak langsung selonong begitu. Tetap beliau mengindahkan tata cara meminta izin kepada pemilik rumah. Yang dalam hal ini justru Nabi itu memang diundang oleh si pemilik rumah untuk memberikan contoh bagaimana sholat di dalam rumah. Tapi tetap Nabi itu tidak seenaknya saja. Tetap mengindahkan apa yang dimaui oleh pemilik rumah di sini. Wa amma man shalla li nafsi fa huwa ala umumil idzni.
Dan adapun orang yang sholat untuk dirinya sendiri ala umumnya ini silahkan mau di mana saja. Artinya di rumah kita masing-masing misalnya mau menjadikan musola bebas sebetulnya mau di mana saja. Tetapi biasanya kita sudah mengkhususkan, apalagi untuk para ibu, itu ada musola tersendiri, tempat sholat maksudnya. Pengertian musola itu tempat sholat di sini. Bukan bangunan tersendiri sebagai masjid atau masjid kecil biasanya. Nah, hadis di bawah ini lebih menjelaskan lagi. Haddatsana Sa'id bin Ufair, qala haddatsana dan seterusnya, akhbaroni Mahmud bin Rubi al-Ansari, ana Itban bin Malik. Nah, seperti tadi Itban bin Malik seorang sahabat. Beliau itu termasuk sahabat Rasulullah SAW yang hadir pada saat perang Badar. Dia termasuk dari sahabat kaum Ansor. Datang beliau itu kepada Nabi SAW, kemudian bertanya, ya Rasulullah, qad ankartu basori. Hai Rasul, saya ini mataku ini sudah mulai buram, sudah mulai rabun, tidak jelas lagi melihat. Wa ana usolli, dan saya ini sholat biasa menjadi imam li qaumi untuk kaumku. Tetapi apabila ada al-amtaru hujan, salah banjiri hujan, al-wadi ke sebuah lembah, alladzi baini wa bainahum, yaitu yang memisahkan antara saya dan kaum saya tadi. Artinya untuk ke masjid itu terhalang karena ada banjir. Lam astati, aku tidak kuat lagi untuk datang aku masjidahum ke masjid kaumku itu. Ausolli, untuk melakukan sholat waktu itu bihim beserta mereka. Waditu, dan saya itu suka ya Rasulullah annaka ta'tini, kalaulah engkau mendatangi rumahku. Waktu sholia, maka engkau sholat fi baiti di rumahku. Fatakhadduhu, maka berikutnya akan menjadikan tempat sholat bagiku yang bekas engkau pakai sholat di rumahku itu akan dijadikan musola seterusnya. Lahu, maka bersabda kepada Itban Rasulullah SAW, sab'alu insyaallah, saya akan menunaikan apa yang kau inginkan. Artinya diundang ke rumah Itban, Rasulullah mengiyakan. Maka besoknya Rasulullah SAW dengan sahabat Abu Bakar, pada saat matahari sudah mulai meninggi, Rasulullah berpamitan, pasta'adzana Rasulullah fa'adzintu lahu. Rasulullah meminta izin untuk menuju ke rumah Itban. Nah, kemudian Rasul di situ malamnya jenis hatta dakhala baita. Beliau tidak duduk dulu sehingga masuk dulu ke dalam rumah. Ke dalam rumah, sumakola, kemudian setelah di rumah itu Rasul bertanya, "Aina tuhibbu an usalliya min baitika?" Di mana kira-kira engkau suka aku ini melakukan sholat di rumahmu, wahai Itban? Maka Itban itu asyartu lahu ila nahiyatin minal bait. Dia itu berisyarat ke satu sudut dari rumahnya. Maka Rasulullah di situ mulai berdiri, kemudian takbiratul ihram, faqumna fasafafna fasalla raka'ataini summa sallama. Maka Rasulullah itu takbiratul ihram, kemudian kami juga berdiri di belakang Rasul dan membentuk saf. Rasul sholat 2 rakaat sampai salam. Artinya kami juga ikut sholat menjadi makmum Rasul. Boleh dikatakan ini nampaknya sholat duha. Sholat duha 2 rakaat. Dan diberjamaahkan, boleh-boleh saja. Ini dicontohkan oleh para sahabat. Menjadi jamaah Rasul pada saat beliau melakukan sholat. Kemudian, wahabasnahu ala khorizatin. Sunaknahalah. Kemudian kami menahan Rasul untuk satu jamuan yang terbuat dari daging yang telah kami siapkan. Maka pada saat itu orang-orang juga rame-rame pada berkumpul di rumah Itban. Yang biasa Itban itu suka jadi imam. Nah, mendengar ada Rasulullah masuk ke dalam rumah Itban dan kemudian ada sajian, maka penduduk yang biasa diimami oleh Itban juga suka datang waktu itu karena tahu ada Rasulullah.
saat itu ada seseorang berkata, Aina Malik bin Dukhais? Mana Malik bin Dukhais? Mana bin Dukhais? Nah, kemudian sebagian di antara mereka itu, kaum Itban itu berkata, dzalika munafikun, itu Malik bin Dukhais itu adalah munafik. Makanya tidak datang hari ini ke rumah Itban. Karena munafik. La yuhibbullahu wa rasulahu. Allah tidak suka kepada dia. Demikian juga Rasul. Pakola, maka pada saat itu Rasulullah mendengar ada orang-orang nutuk-nutuk pada seseorang dengan dikatakan munafik. La taqul dzalik, jangan berkata begitu. Ala taruhu qad qala la ilaha illallah. Bukankah kalian tahu itu Malik bin Dukhais tadi sudah mengatakan ucapan la ilaha illallah? Yuridu bidzalika wajh Allah. Dengan mengucapkan itu tentu dia itu mengharapkan keridhaan Allah. Ola berkata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Tentu Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ola, kemudian Rasulullah bersabda, Fa'anna, maka sesungguhnya kami lihat kami wajah itu Malik tadi, nasihat dan nasihat Malik itu ilal munafikin, lebih dekat ke orang-orang munafik. Ini bukan Rasul yang berkata, tapi rawinya. Allah kemudian bersabda menimpali Rasulullah SAW, fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah qad harrama, telah mengharamkan Allah alan nari, masukkan ke dalam neraka, man, orang, qala, yang telah berkata orang itu la ilaha illallah, ya bagi bidzalika wajh Allah, yang dengan perkataan la ilaha illallah itu dia mengharap keridhaan Allah. Qala, berkata Ibnu Syihab, sumas'altu, kemudian saya bertanya Al-Husain bin Mahdi Al-Ansari, wa huwa ahadu Bani Salim, salah seorang dari kabilah Bani Salim, wa huwa min sarotihim, dia itu termasuk pembesar dari Bani Salim. Tentang cerita ini betul menyatakan kebenaran apa yang diceritakan dalam hadis ini. Nah, dari hadis ini yang pesan pertama tadi itu, bagaimana kita boleh menjadikan musola atau masjid tempat sujud di dalam rumah kita, silahkan. Nah, ini dikaitkan dengan peristiwa Itban bin Malik. Itban bin Malik itu waktu itu beliau cerita, Rasul saya itu biasa menjadi imam di satu tempat, tetapi sekarang itu mata saya sudah mulai buram, sulit keluar, sudah ngatog mungkin gitu ya. Kemudian kalau terjadi hujan itu juga antara rumah saya dengan masjid itu terhalang oleh genangan banjir di satu lembah, sehingga kesulitan bagi saya untuk mendatangi masjid. Bolehkah saya melakukan sholat di rumah? Gitu. Nah, untuk kondisi seperti ini, Rasulullah memang tidak secara tegas menyatakan silahkan untuk melakukan sholat fardu di rumah. Tapi di sini hanya memberikan contoh, boleh membuat musola, boleh membuat tempat sholat di dalam rumah. Tetapi dari hadis-hadis sebelumnya, musola atau tempat sholat di rumah itu adalah pada dasarnya diperuntukkan untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah. Karena nanti dalam hadis yang lain kan, dari Ibnu Ummi Maktum, itu salah seorang sahabat Rasul, muadzin Rasulullah, beliau itu waktu itu bertanya kepada Rasul, saya sekarang tidak ada lagi yang menuntun saya ke masjid. Bagaimana? Bolehkah saya sholat di rumah? Kata Rasulullah, boleh. Tetapi sebelum Ibnu Maktum jauh keluar dari masjid, dipanggil lagi oleh Rasul. Wahai Rasulullah, wahai Ibnu Maktum, apakah kamu mendengar adzan dari masjid? Masih kedengarankah? Oh, masih kedengaran Rasulullah. Kalau begitu tetap kau datang ke masjid untuk sholat. Jadi dalam hal ini kembali kita kompromikan ke hadis ini, yaitu bahwa boleh kita membuat musola atau tempat sholat di rumah, tetapi biasanya peruntukan untuk sholat sunnah. Tetapi bukan berarti tidak boleh sama sekali juga untuk melakukan sholat fardu. Dalam keadaan tertentu boleh juga lakukan sholat fardu di rumah. Nah, bahkan nanti ada penjelasan di bawah ini. Nah,
sekali-kali memang perlu juga memimpin mereka yang ada di rumah, istri, anak-anak dan sebagainya, dipimpin oleh ibu atau dipimpin oleh bapaknya, suami, melaksanakan sholat di rumah, sholat fardu sekali-kali. Tetapi jangan menjadi sesuatu yang kebiasaan. Hanya boleh nanti dalam penjelasan di bawahnya ini. Kemudian yang berita yang lainnya lagi yang bisa kita peroleh dari hadis ini itu tentang komentar terhadap orang-orang yang menurut perkiraan kita itu adalah munafik. Nah, itu dalam hadis ini para sahabat waktu itu ribut kepada seseorang yang bernama Malik bin Bukhais. Karena Malik itu saat itu tidak ikut hadir di rumah Ban menyambut kedatangan Rasulullah, maka sahabat-sahabat yang lainnya, teman-teman itu mengatakan, itu berdasar orang munafik. Tapi kata Rasulullah tidak boleh berkata karena kalian yakin bahwa Malik bin Bukhais itu sudah pernah mengucapkan syahadat, sudah mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Jadi pada saat kita tahu bahwa seseorang itu melakukan kegiatan-kegiatan munafik, nah barangkali bisa saja dalam hati kita dia itu melakukan kegiatan-kegiatan yang mirip-mirip dengan ciri-ciri kemunafikan. Tetapi jangan sampai terucap atau keluar dari kata-kata kita tuduhan bahwa dia itu munafik. Kalau kita yakin bahwa orang tersebut itu sudah syahadat, tidak boleh mencap atau menuduh seseorang sebagai seseorang munafik, sementara kita tahu bahwa dia itu sudah pernah membaca syahadat. Karena kata Rasulullah, siapa orang yang sudah menyatakan membaca la ilaha illallah, syahadat, maka Allah mengharamkan dia itu memasukkan orang tersebut ke neraka. Bahwa misalnya ada ciri-ciri kemunafikan di seseorang, ya paling itu adalah hanya dalam pengetahuan kita saja. Tapi jangan menjadi sebagai tuduhan. Karena kita tidak tahu yakin kan, betulkah dia itu munafik? Itu hanya Allah yang tahu. Dan kalau zaman dulu ya Rasulullah, karena diberitahu oleh Allah. Jadi sudah jangan menuduh seseorang itu sebagai seorang munafik kalau memang dia itu sudah mengucapkan la ilaha illallah. Kecuali kalau dia sendiri menyatakan diri sebagai sudah keluar dari keimanan, itu lain persoalan. Kemudian di penjelasan, ini penjelasan yang tadi itu karena dia tidak bisa lagi masuk ke masjid karena matanya dalam keadaan sudah buram, kan, sudah rabun dan seterusnya. Ini penjelasan dari apa yang tadi sudah disampaikan. Oke, kita lanjut di hadis berikutnya. Panjang nih. Nah, di sini ada penjelasan wa salatun nawafili jama'atan wa salam mal ma'mumi hina yusallimal imamu. Jadi tadi itu boleh saja salat nawafil itu salat sunnah diberjamaahkan, tidak masalah. Seperti tadi waktu Rasulullah di dalam rumah Itban melakukan kemungkinan besar salat duha itu. Kemudian jamaah di belakang beliau itu juga ikut-ikutan sholat berjamaah dan itu tidak dilarang oleh Rasul. Jadi boleh saja mau diberjamaahkan sholat sunnah juga bisa. Demikian juga tahajud dan yang lain atau tarawih lebih-lebih itu adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kita kaum muslimin. Kemudian di hadis berikutnya, babut tayammunu fi dukhulil masjid. Bab mendahulukan bagian kanan pada saat kita masuk ke masjid dan wa ghairi dan selain ke masjid. Hadis ini disebutkan begini, hadatsana Sulaiman bin Harb dan seterusnya an Aisyah dari Siti Aisyah. Qalat berkata Siti Aisyah, karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna. Rasul itu menyukai at-tayammun, itu mendahulukan bagian-bagian kanan. Mastato'a selagi beliau kuasa fi'sya'nihi dalam melakukan itu. Bituhurihi, apakah pada saat beliau bersuci, wa tarajjulihi pada saat beliau menyisir,
Watana ulihi, dan pada saat menggunakan sandal atau sepatu. Nah, di sini diceritakan oleh istri Rasul, yaitu Siti Aisyah. Rasul itu biasa selalu mendahulukan bagian kanan dalam hal-hal perbuatan itu baik. Nah, dalam bersuci, kita tahu Rasul itu mesti mendahulukan tangan kanan pada saat berwudu. Membasuh tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Nah, kemudian juga kaki juga begitu. Kanan dulu, baru kiri. Malahan pada saat menyisir juga Rasul itu menyisir bagian kanan dahulu. Begitupun pada saat beliau menggunakan sandal atau sepatu. Nah, kalau kita mungkin pakai kaos kaki juga, nah, usahakan pada saat menggunakannya itu bagian kanan dahulu. Kaki kanan atau bagian kanan pada saat kita menggunakan sandal atau sepatu. Walaupun nanti pada saat mencopotnya itu didahulukan kiri. Ini pada saat penggunaannya. Pada saat penggunaannya itu sebelah kanan didahulukan, tapi pada saat kita menanggalkan sandal atau sepatu itu bagian kiri dahulu didahulukan. Demikian juga pada saat masuk masjid, gitu kan. Masuk masjid di sini Rasul juga mendahulukan kaki kanan. Ini mesti jadi kebiasaan bagi kita saat masuk ke masjid, kaki kanan dahulu pada saat masuk. Kemudian pada saat keluar sebelah kiri. Lain halnya kalau kita masuk ke dalam jamban. Justru adalah harus sebelah kiri dulu dan waktu keluar kanan dahulu. Jadi hal-hal yang sifatnya hal baik, maka usahakan awali dengan sebelah kanan. Tapi hal-hal yang tidak baik, katakan begitu, dalam pengertian keseharian kita, maka silakan diawali dari kiri. Al-bada' tabi yamin, artinya di sini Nabi memulainya itu dari sebelah kanan pada saat masuk masjid, atau beliau pada saat melakukan menyisir, demikian juga pada saat menggunakan sepatu atau sandal. Selalu sebelah kanan. Begitu juga lebih-lebih pada saat kita makan. Saat makan, atau gunakanlah tangan kanan saat makan. Jangan tangan kiri itu hanya membantu saja. Bukan berarti tidak boleh pakai garpu. Silahkan saja garpu pakai. Tapi pada saat menyuap, itu garpu yang dipegang di tangan kiri tidak boleh ikut-ikutan ke mulut. Cukup membantu untuk mengambil makanan saja. Dan pada saat memasukkan ke mulut itu adalah yang pakai tangan kanan. Tentu lain hal dengan orang-orang yang kidal. Ini berlaku bagi orang-orang yang normal. Kemudian di bab berikutnya, di sini bab menceritakan tentang haramnya menjadikan kuburan sebagai masjid. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan telah melaknat Allah kepada orang Yahudi yang menjadikan kuburan para nabi mereka itu sebagai masjid-masjid. Tidak boleh. Dalam hadis kan begini. Haddatsana Muhammad al-Musanna qala haddatsana Yahya an Hisham qala akhbaroni abi an Aisyata anna Umma Habibata wa Umma Salamah, sesungguhnya Ummu Habibah dan Ummu Salamah dzakarota bercerita itu Ummu Habibah dan Ummu Salamah kanisatan mengenai sebuah gereja. Ru'ainaha yang mereka lihat itu kanisah itu gereja bil Habasyah di negeri Habasyah, itu di Ethiopia. Fiha di dalam Habasyah tadi tasawir, ada sejumlah gambar-gambar. Pada karota maka menceritakan itu Ummu Habibah dan Ummu Salamah lin Nabi kepada Nabi SAW. Faqala maka menjawab Nabi, inna ulaika semuanya mereka itu idza kana apabila ada fihim di kalangan mereka ar-rajulus solihu, seseorang tokoh yang soleh, yang baik, pamata dan mati tokoh yang soleh tadi, banau mereka membangun ala qabri di atas kubur orang yang soleh tadi itu, masjid dan sebuah masjid, wasawwaru dan mereka menggambarkan fihi di dalam tempat sujudnya itu
tilka suwaro, gambar-gambar mengenai orang yang soleh tadi. Aulaika, maka orang yang suka menggambarkan atau nanti istilahnya mempatungkan orang-orang tokoh-tokoh yang baik tadi, syirarul khalqi, adalah seburuk-buruknya makhluk. Indallahi, di hadapan Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Nah, ini hadis terkait dengan pengalaman kita tahu Ummu Habibah dan Ummu Salamah itu. Sesungguhnya kedua beliau itu adalah istri Nabi. Tetapi kedua istri beliau ini pernah ikut hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, waktu beliau masih ada di Mekah. Waktu itu salah satu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi itu bagaimana menghindari intimidasi dari penduduk Mekah. Salah satu cara itu adalah pindah ke daerah Ethiopia, yang Ethiopia itu waktu itu dipimpin oleh seorang Raja Najasyi, penganut Kristen, tetapi dia itu tidak kejam gitu, kepada penganut agama yang lain. Dalam hal ini tentu penganut Islam. Nah, mereka Habibah dan Salamah waktu di Ethiopia itu melihat kebiasaan, sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang Habasyi, kalau di antara mereka ada tokoh-tokoh yang baik gitu kan, yang menjadi panutan di lingkungan mereka, kemudian meninggal, maka nanti dipatungkan, dibuat gambarnya. Dan dari situ cikal bakal penyembahan terhadap berhala-berhala itu. Itu juga yang dilakukan oleh penduduk Mekah saat itu. Kita tahu ada Hubal, Manat, patung-patung yang disembah oleh penduduk Mekah, itu adalah dulunya mereka itu tokoh-tokoh yang baik gitu kan, di kalangan penduduk Mekah. Kemudian digambarkan, dipatungkan, dan dipuja-puja. Menurut Nabi, faulaika syirrul khalqi, yang demikian itu adalah seburuk-buruknya makhluk di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Tidak boleh melakukan penggambaran, apalagi maksud penggambaran itu untuk penyembahan. Itu yang dimaksud di sini dari sisi akidah. Kalau itu dikaitkan dengan prosesi penyembahan kepada gambar-gambar tadi atau tokoh-tokoh tadi. Hadis berikutnya juga sama ini. Haddatsana Musaddad dan seterusnya dari Anas, qala berkata Anas, qadima telah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, di Madinah. Panazala, maka beliau tinggal di A'lal Madinah, di daerah atas bagian Madinah, di Hayin, di satu kabilah. Yuqalu lahum Banu Amir. Yang disebut itu kabilah itu Banu Amir bin Auf. Aqoma, maka tinggal Nabi SAW bihim, beserta mereka itu arba'asyarata lailatan, selama 14 hari. Summa arsala, kemudian mengutus Nabi ila Bani Najjar, ke Bani Najjar. Faja'u, maka datang itu utusan Nabi itu mutaqallidis suyufi, sambil membawa pedang. Kani andur ilan Nabi, seolah-olah aku melihat itu ada Nabi ala rohilatihi, di atas kendaraan beliau. Abu Bakrin dan juga Abu Bakar ridbuhu, ada di belakang Nabi. Wamalaun, dan juga segolongan orang Bani Najjar, itu dari Bani Najjar, haulahu, di seputaran Nabi. Hatta auqo, sehingga berjumpa sampai Nabi di Panai Abi Ayyub, di halaman rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Wakana, dan ada Nabi itu yuhibbu, senang Nabi ayyusalliya haitsu adrakat shalah. Nabi itu akan melakukan sholat begitu waktu sholat sudah tiba. Tidak dinanti-nantikan. Kalau waktu sholat sudah tiba, langsung melakukan sholat. Dimanapun itu waktu sholat tiba, walaupun di situ tidak ada masjid gitu maksudnya. Nah, di sini waktu itu belum ada masjid, yang ada itu di marobidil gonami, ada di kandang-kandang domba, kandang-kandang kambing di sini. Wanahu, dan sesungguhnya itu Nabi itu memerintahkan bibina'il masjid, untuk membangun masjid. Arsala ila mala'in min Bani Najjar, kemudian Nabi mengutus ke kelompok dari Bani Najjar. Kemudian ya Bani Najjar dan seterusnya, saya ringkaskan begini saja.
Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat waktu datang di Madinah, beliau tinggal di salah satu kabilah karena belum punya rumah saat itu, tentu saja itu 14 hari. 14 hari sama seperti karantina kali ya, 14 hari. Nabi juga waktu itu 14 hari di satu kabilah. Kemudian dipindah ke tempat lain. Nah, pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpindah dari satu kabilah ke kabilah lain, kemudian Nabi itu beserta rombongan melakukan perjalanan. Waktu sholat sudah tiba, maka saat itu juga Nabi mengajak, ayo kita sholat dahulu. Walaupun belum ada masjid. Malahan Nabi melakukan sholat itu di situ ada Marabidil Ghanam, itu kandang-kandang domba. Artinya dekat kandang domba, Nabi melakukan sholat tidak apa-apa. Dan pada saat itu Nabi memerintahkan, nanti di sini bangun masjid ya. Kemudian pada Bani Najjar, Nabi bertanya, berapa akan kalian jual tanah ini untuk kita jadikan masjid di sini? Qalu, berkata itu Bani Najjar, la wallahi, demi Allah, la naktubu samanahu illa ilallah. Wahai Rasul, kami semua tidak menghendaki harganya. Tidak perlu. Harga yang saya tawarkan itu, yang kami tawarkan itu adalah khusus kepada Allah langsung saja. Artinya sudah kami wakafkan saja. Karena nanti kami hanya mengharapkan balasan dari Allah. Wakafkan saja dijadikan sebagai masjid. Nah, kemudian dikatakan juga pada saat itu, kata Anas bin Malik itu, wahai Rasul, di sekitar ini juga kubur musyrikin, banyak kuburan orang-orang musyrik. Kita ketahui itu di daerah Madinah, di kuburan Baqi itu. Baqi itu adalah kuburan yang ada sejak zaman jahiliyah sampai saat ini. Hari ini masih ada kan. Demikian juga Ma'la kalau di Mekah. Itu kuburan yang di dalam itu dikuburkan orang-orang musyrikin sampai orang-orang muslim sampai saat ini juga. Nah, pada saat itu dikatakan itu di kuburan itu banyak orang-orang musyrikin dikuburkan. Bagaimana Rasulullah mau didirikan masjid di atasnya? Kemudian kata Nabi SAW, maka harus digali dahulu. Dikubur musyrikin panubisat, maka harus diambil dahulu jasad-jasad orang-orang yang musyrikin itu. Ya tentu saja bukan hanya musyrikin. Tidak boleh juga kita mendirikan masjid jika itu di bawahnya itu ada kuburan, termasuk kuburan kaum muslimin, harus dipindahkan dahulu itu kuburan. Apalagi kalau itu kuburan musyrikin. Yang dilakukan oleh Nabi juga begitu, panubisat, maka digali itu kuburan itu, kemudian pasubiyat, maka diratakan. Nanti dibangun masjid di sana itu. Artinya pada saat kita mau bangun masjid, larangan dari Nabi tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Tidak boleh menjadikan kuburan tempat sholat. Sama untuk menghindari tadi pernyataan dari Ummu Habibah dan dari Ummu Salamah, kebiasaan orang-orang Nasrani menjadikan kuburan orang-orang yang baik di antara mereka dan juga orang Yahudi sebagai tempat sholat. Itu harus dihindari. Di sini wa ammal kafarata fa innahu la haraja fi namshi kuburihim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu maka tidak ada dosa pada saat menggali kuburan-kuburan mereka. Idla haraja fi ihanatihim. Karena tidak ada dosa juga pada saat menghinakan mereka. Kemudian dalam sebuah hadis marfu juga disebutkan begini. La tajlisu ala kuburi wala tusallu ilaiha au alaiha. Kalian semua tidak boleh duduk di atas kubur. Wala tusallu, dan juga jangan melakukan sholat ilaiha, menghadap ke arah kubur, au alaiha, atau di atas kubur. Ini larangan dari Nabi. Tidak boleh duduk di atas kubur. Tapi yang terjadi di kita kan, itu kuburan itu diinjak-injak karena sudah demikian padatnya, seperti di Cikutra. Kita kalau mau masuk ke kuburan untuk ikut mengantar jenazah kan di Cikutra itu sudah demikian padat.
sesungguhnya menurut aturan dari Nabi itu tidak boleh kita melangkahi kuburan-kuburan, termasuk duduk-duduk di atasnya. Nah, ini larangan-larangan ini sudah tidak diindahkan lagi pada saat zaman kita karena kuburan sudah demikian rapat kan. Tapi bukan berarti peraturan ini tidak berlaku, tetap berlaku. Usahakan kalau bisa jangan sampai melangkahi kuburan. Artinya usahakan pinggir-pinggirnya saja yang kita lewati, jangan di atasnya. Demikian juga jangan sholat di atas kuburan itu. Au alaiha atau ilaiha atau menghadap kuburan. Nah, ini juga menjadi kontroversi kan di masjid-masjid kita tuh Pak, Masjid Agung terutama Masjid Agung Bandung, Masjid Raya itu di belakang itu kuburan itu. Di Masjid Agung Garut juga sama tuh, di belakang itu kuburan. Hanya di masjid kita aja tidak ada kuburan, soalnya tidak ada tempat untuk penguburan. Nah, pada ketentuan dari Nabi tidak boleh mendirikan atau menghadap sholat itu menghadap ke kuburan. Ini masalahnya yaitu di Masjid Nabawi juga begitu kan. Yang waktu itu memang kuburan Nabi itu bukan bagian dari masjid. Tapi begitu masjid diperluas, akhirnya kuburan Nabi dan dua orang sahabatnya itu Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu menjadi bagian dalam dari masjid. Maka berdasarkan pengalaman ini, akhirnya di beberapa masjid yang katakanlah Masjid Agung itu dijadikan biasa kuburan di depannya itu. Padahal aturan dari Nabi jangan menghadap ke arah kuburan pada saat kita mau sholat. Nah, ini terkait dengan persoalan tanah, persoalan luas tanah untuk pendirian masjid barangkali, sehingga agak kesulitan kita akan mendirikan masjid sementara di sini tempatnya terbatas. Demikian juga ada tempat peristirahatan tuh di Ranca Ekek itu, di Masjid Al-Maksum. Di situ justru masjid itu menghadap ke kuburan keluarga itu. Di dalamnya ada, di depannya itu kuburan keluarga Pak Al-Maksum dan sekeluarga yang lainnya di situ. Nah, ini barangkali ya terbatas lahannya jadi seperti itu. Ya sebetulnya tidak masalah, boleh saja. Hanya kalau masih mungkin jangan secara langsung menghadap ke kuburan. Karena larangan dari Nabi. Karena di sini disebutkan an-nahya an-dzalika layak tadi pasadas shalah. Menurut penjelasan di sini memang larangan itu tidak menjadikan rusaknya sholat. Artinya kalau terpaksa tidak ada tempat lain untuk sholat kecuali menghadap ke kuburan, boleh-boleh saja juga. Ya, kalau bisa tidak menghadap kuburan. Kemudian wafil hadisi dalilun ala tahrimi taswir. Hadis di atas itu memberikan penjelasan sebuah dalil tentang tahrimi taswir, haramnya menggambar. Wa hamlu ba'dihim al-wa'idi ala man kana fi dzalika zaman li qurbil ahdi bi ibadatil awsan. Nah, karena apa? Zaman dahulu itu kalau tokoh-tokoh masyarakat saat itu yang baik-baik dipatungkan atau digambarkan, kecenderungan untuk dipuja-pujanya itu sangat besar. Pengkultusan. Untuk dikultuskan itu sangat besar. Sama seperti ya sekarang juga memang tidak selalu begitu, tetapi kecenderungan untuk mengkultuskan tokoh masa lalu yang berjasa besar terhadap kemerdekaan kita misalnya, itu jika orang itu tidak mengerti, tidak tahu, tidak kuat akidahnya, bisa saja dipuja-puja juga. Kan ada seperti yang sekarang baru saja itu, Bung Karno dipatungkan, sedang naik kuda. Saya kira tahu mungkin para bapak ibu itu di Kementerian Pertahanan. Karena Bung Karno itu tidak terlalu dikenal suka naik kuda kan, tapi sengaja digambarkan seperti itu.
Tentu bukan untuk dipuja-puja kalau itu, bukan untuk disembah. Ada tujuan lain kalau itu. Untuk tahun 2024 kalau itu. Tetapi wa ammal ana pala. Tetapi kalau sekarang kemungkinan terjadi penyembahan itu tidak terjadi. Sehingga jika tidak dikhawatirkan terjadi kultus pengkultusan kepada orang-orang itu tidak masalah juga. Ya, memang dilihat dari asal usul sebaiknya dihindari, kecuali kalau sangat terpaksa. Nah, kalau di negeri-negeri seperti di Arab Saudi kan tidak pernah ada patung yang menggambarkan makhluk hidup. Ada juga patung berupa sepeda. Nah, itu ada sepeda besar di Jeddah, sepeda Nabi Adam katanya. Itu boleh. Kemudian juga kapal dan seterusnya itu silahkan untuk dipatungkan. Itu kecil kemungkinan untuk disembah-sembah. Tapi kalau di kita, kemungkinan untuk dipuja-puja itu ada saja. Seperti yang terjadi di kuburan-kuburan itu. Ada seseorang yang baru meninggal, kemudian orang itu dikenal baik, itu beberapa 40 hari ke depan, itu biasa orang-orang pencari keberuntungan itu sengaja tidur di kuburan itu mengharapkan adanya wangsit-wangsit. Ini pernah kejadian juga pada kakek saya dulu. Itu terjadi begitu. Itu selama 40 hari itu ada sengaja orang minta izin, saya akan tidur di kuburannya. Gitu kan. Kita sebagai keluarga, ya memang waktu itu saya masih belum bisa membuat keputusan yang memutuskan orang tua saya. Kita tidak mengizinkan sebetulnya. Tapi ada saja orang yang seperti itu, mengkultuskan. Karena memang dia itu punya peran pada saat sedang hidupnya sebagai tokoh atau yang dihormati oleh orang-orang di lingkungan waktu itu. Kemudian wafil hadis jawazi tasarrufi fil maqbarah al mamlukah bil hibbati wal bait. Di dalam hadis di atas juga itu memberikan pelajaran bolehnya kita melakukan tukar guling jawazi tasarruf, mengubah-ubah peran atau mengganti peran dari kuburan itu, apakah misalnya mau dijadikan dibelikan di semacam tukar guling, boleh saja kuburan itu, apakah dengan jalan hibah atau dengan jalan jual beli, bisa saja. Artinya kuburan yang selama ini ada di dalam kota, kemudian ternyata dipandang sudah tidak pas lagi, maka akan dijadikan sebagai taman kota atau jadikan bangunan-bangunan kota. Menurut penjelasan hadis di atas boleh-boleh saja. Dengan catatan wajah nafsil kuburid darisah. Tentu saja itu orang-orang yang ditanam di dalam itu harus diangkat juga. Tidak boleh dibiarkan kuburan nanti diinjak-injak. Kemudian wajib salati fi maqabiril musyrikin pada nabshiha wa ikhraji ma fiha, dan bolehnya salat di tempat yang dahulu menjadi kuburan orang-orang musyrikin setelah kuburan itu diangkat dan telah dikeluarkan apa yang ada di dalamnya. Itu boleh. Artinya seperti kuburan-kuburan yang sudah dialih fungsikan, yang tadinya kuburan seperti Cikadut gitu misalnya. Di situ kan kuburan orang-orang Tionghoa. Itu boleh saja kalau sudah dialihkan kuburannya itu ke tempat lain, itu kalaupun dijadikan masjid tidak apa-apa, asal sudah tidak ada jenazah di bawahnya. Wajah wajib bina'il masajid bi amakaniha, dan menyatakan bolehnya membangun masjid di tempat-tempat seperti itu. Qila wa fihi jawazu qat'a asjaril mumassaratil hajat. Demikian juga tidak apa-apa memotong pohon-pohonan yang sedang berbuah jika itu diperlukan untuk perluasan lahan untuk masjid atau lahan untuk kepentingan bersama.
Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Sulaiman bin Harb dan seterusnya dari Anas, karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli, beliau sholat di marobidil gonami, di tempat-tempat kandang-kandang kambing. Sami itu, dan saya mendengar ba'du setelah itu yaqulu, bersabda Nabi, karena ada Nabi yusolli, sholat Nabi di marobidil gonami, di tempat-tempat kandang kambing, qabla ayyubna, sebelum dibangun al-masjidu, masjid. Nah, sebagaimana kita ketahui kan, di dalam sebuah hadis memang disebutkan begini, satu keistimewaan bagi Nabi SAW itu, bagi Nabi dan umatnya, setiap tanah itu adalah masjid. Jadi boleh sholat di mana saja. Karena itu juga adalah dijadikan sebagai masjid boleh. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya, kalau ibadah itu harus di tempat tertentu. Tapi bagi umat Nabi SAW itu, setiap muka bumi ini adalah bisa dijadikan masjid, bisa dijadikan tempat sholat. Tidak mesti di dalam masjid. Kalau kita dalam satu kesempatan melakukan perjalanan, tiba waktu sholat, sholatlah di situ. Tidak perlu beralasan karena tidak ada masjid. Wabaina hunaka anna dzalika kana qabla ayyubna al-masjid. Nabi SAW juga suka melakukan itu, bahkan Nabi itu melakukan sholat di tempat kandang-kandang domba. Tentu saja bagian-bagian yang bersihnya untuk dilakukan sholat. Karena kalau di tempat-tempat yang ada kotorannya, yaitu jelas najis. Tapi kemudian itu kandang-kandang domba itu berikutnya dibangun di situ masjid. Summa ba'da bina'il masjidi soro la yuhibbul sholata fi ghairi illa lidaruratin. Setelah itu kandang-kandang domba atau kandang-kandang kambing yang pada saat itu dipakai tempat sholat Nabi, berikutnya dijadikan masjid. Memang tidak boleh melakukan sholat di tempat-tempat kotor kecuali dalam keadaan darurat. Adal hadis hujjatun ala syafi'i fi qawlihi binajasati abwalil ghanam. Nah, ini juga sebagai hadis yang dijadikan sebagai hujjah, sebagai alasan bagi Imam Syafi'i tentang keharamannya air kencing domba. Artinya najis, tentang kenajisan air kencing domba. Karena Nabi melakukan sholat di sekitar kandang domba itu bukan berarti di tempat yang ada najis-najisnya. Tentu di luar yang tidak bernajis. Nah, kalau di dalam yang ada najis, yaitu sholatnya harus tidak dilakukan di situ, harus dihindari. Gitu. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Sadaqah bin Al-Fadl, qala akhbarana Sulaiman bin Hayyan, dan seterusnya dari Nabi, itu saya melihat Ibnu Umar, kepada Ibnu Umar, yusolli, salat Ibnu Umar ila ba'irihi, menghadap ke ontaknya. Waqala, dan berkata Ibnu Umar, itu saya juga sholat. Saya melihat Nabi kepada Nabi, yaf'aluhu, Nabi pun melakukan sholat dengan cara menghadap ke untaknya. Nah, artinya di sini boleh saja kita melakukan sholat, kemudian di depan kita itu mungkin bisa sebagai sutroh, penghalang kan ya. Sutroh itu batas antara orang yang sholat dan yang bukan sholat. Nah, dalam hal ini sutrohnya itu adalah onta. Jadi menghadap ke onta, bukan nyembah onta. Tentu di sini itu sebagai sutroh saja. Kalau kita barangkali sekarang bawa motor atau bawa mobil, kemudian sholat di belakang mobil atau di belakang motor, itu sebagai batas bahwa antara kita dan mobil itu adalah bagian tempat sholat yang tidak boleh dilewati, sebagai sutroh. Nah, yang dilakukan zaman itu juga dilakukan oleh Ibnu Umar, beliau sholat dengan menghadap ke onta. Tidak apa-apa. Malahan nanti dalam hadis-hadis lain, Rasulullah SAW juga sholat malam, melakukan sholat malam di rumah Siti Aisyah. Beliau sholat itu dengan cara menghadap
ke Siti Aisyah yang sedang tidur terlentang. Jadi menghadap orang yang sedang tidur juga tidak apa-apa. Karena kita tahu rumahnya barangkali sempit, sehingga tempat sholat dan tempat tidur itu yang menyatu di situ juga yang dilakukan oleh Nabi. Artinya memang dalam hal ini ada larangan-larangan atau sholat itu sebaiknya dilakukan dengan sepenuh kesempurnaan kondisinya, tetapi dalam beberapa hal juga kondisi itu sulit dicapai. Maka tidak apa-apa. Kemudian di hadis berikutnya, Haddasan Abdullah bin Muslamah, Malik, dan terusnya dari Ibnu Abbas. In khosafat, telah terjadi gerhana, asyamsu matahari. Fasolah, maka sholat Rasulullah SAW, summakola, kemudian bersabda Rasul, uritu diperlihatkan kepadaku, annaro neraka. Falam aro, maka aku tidak melihat mandoron. Yang aku lihat di tempat penglihatan itu, kayak seperti hari ini, kot sama sekali, al-to'a, yang lebih dahsyat, lebih menyeramkan. Ini yang kejadian zaman Nabi terjadi in khosafat, gerhana. Ada dua istilah, ada kusuf syamsi, ada khusuf. Kalau kusuf itu biasanya gerhana matahari, tapi kalau khusuf pakai kho itu adalah gerhana bulan. Ini yang terjadi gerhana bulan sebetulnya dari sebutan ini in khosafat. Terjadi gerhana tentu karena yang menyebabkan gerhana itu ya matahari dan bulan juga dan bumi. Dalam hal ini biasanya terjadi malam hari, kalau gerhana bulan itu, sedangkan gerhana matahari terjadi siang. Nah, saat itu Rasulullah melakukan sholat, dan pada saat yang bersamaan Rasulullah diperlihatkan neraka. Wallahu alam. Ini memang mukjizat Rasul. Beliau melihat apa-apa yang bersifat gaib. Kalau Allah berkehendak, ya tentu saja bisa dilihat oleh Rasulullah SAW. Di hadis yang lain juga Rasul menyatakan seperti itu. Laqad uridtu ala jannati wan nari anifan fi ardi hadzal haiti wa ana usolli. Sungguh telah diperlihatkan kepadaku surga dan neraka. Baru saja fi ardi hadzal haiti, di tempat yang ini. Wa ana usolli, pada saat aku sholat. Ini mukjizat Nabi SAW. Jadi pada saat beliau sholat itu bukan saja berkomunikasi dengan Allah, tetapi Allah memperlihatkan tanda-tanda keagungannya justru pada saat Nabi sedang sholat. Nah, dalam hal ini kita juga kadang-kadang suka memperoleh, bisa melihat sesuatu yang di luar sholat tidak pernah kelihatan, kan? Seperti kunci, lupa lagi naruh di mana, itu bisa ingat di mana simpannya itu pada saat kita sedang sholat barangkali itu. Nah, sedangkan yang terjadi pada Nabi itu diperlihatkan hal-hal yang sifatnya gaib, yaitu sini melihat neraka dan surga pada saat beliau dalam keadaan sholat. Kemudian di hadis terakhir, Haddatsana Musaddad dan seterusnya dari Ibnu Umar anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu fi buyutikum, jadikanlah rumah-rumah kalian itu min salatikum, sebagai tempat-tempat sholat kalian. Wala tattakhidhuha kuburan, dan jangan kalian jadikan itu rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Nah, artinya ini sejalan dengan hadis yang pertama di atas, bahwa rumah-rumah kita itu harus juga diisi dengan kegiatan sholat. Walaupun nanti kegiatan sholat yang lebih diutamakan adalah sholat sunnah. Dan jangan jadikan bagi kalian itu rumah-rumah itu sebagai kubur. Nah, kita ketahui kan, kubur itu sepi, tidak ada kegiatan, tidak boleh sholat di dalam kubur, demikian juga tidak ada baca-baca Quran. Nah, rumah kita itu justru jangan dijadikan sebagai kuburan. Nah, maka salah satu cara supaya tidak menjadi kuburan, tidak sepi,
biasakan lakukan sholat sunat di rumah. Demikian juga baca Quran di rumah supaya tidak menjadi kuburan. Sedangkan dari penjelasan di sini berarti kuburan itu bukan tempat sholat dan juga bukan tempat pembacaan Quran. Walaupun dalam keadaan-keadaan tertentu bukan berarti dilarang sholat juga di kuburan, boleh-boleh saja. Seperti misalnya begini, kita tetangga seseorang yang baru meninggal. Kemudian kita tidak sempat menyolatkan yang bersangkutan karena sudah dikuburkan. Nah, akhirnya kita mendatangi kuburannya. Nah, boleh sholat jenazah di kuburan itu, di depan kuburan orang tersebut. Ini memang pernah dicontohkan juga oleh Rasul, boleh-boleh saja. Tapi yang maksud di sini itu sholatnya kan sholat jenazah sekali-kali, bukan suatu kebiasaan terus-terusan. Maka wajar kuburan itu adalah memang tempat yang sepi, tidak biasa, tidak umum, tidak lumrah dijadikan tempat sholat dan tempat baca Quran. Wala tattakhiduha kuburon. Annal kuburo laisat bimhalil ibadah, karena sesungguhnya kubur itu bukan tempat ibadah. Fatakunu as-salatu fiha makruhatan, maka sholat di kuburan itu adalah makruh. Kemudian wal muradu bin nawafil, yaitu artinya jadikanlah rumah itu sebagai tempat sholat, ramaikan rumah itu sebagai tempat sholat, tetapi yang dimaksud adalah an-nawafil, sholat-sholat sunnah. Kemudian dalam hadis lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza qada ahadukum as-sholata fi masjidihi, apabila salah seorang di antara kalian memutuskan sholat di masjidnya, falyaj'al, maka jadikan libatihi nasiban min sholatihi. Tetap rumah itu harus jadikan bagian dari tempat sholatnya juga. Itu tempat sholat sunat paling tidak begitu. Di sini menurut Abi, kalau di antara kalian itu menjadikan masjid itu sebagai tempat sholat, silahkan. Bagus untuk sholat-sholat wajib. Tetapi jangan lupa, sholat sunnah juga tetap harus dilakukan sekali-kali atau silakan berulang kali di rumahnya. Falyaj'al li baitihi nasiban min sholati. Maka hendaklah dia menjadikan dari rumahnya itu sebagai bagian dari sholat yang dilakukan. Pun secara pendapat para ulama itu adalah sekali lagi sholat sunnah. Nah, kemudian waqad haqa'iyat an ba'dihim annama annahum ij'alu ba'dhu fara'idikum bi buyutikum yaqtadi bikum min man la yakhruju ilal masjid. Nah, di sini menurut sebagian pendapat para ulama disebutkan begini. Jadikanlah sebagian dari sholat-sholat fardu kalian itu di rumah-rumah kalian. Yaqtadi dengan maksud supaya mengikuti bikum terhadap kalian para suami min man orang la yakhruju yang tidak keluar dalam masjid ke masjid bin niswatin dari kaum perempuan wa ghairihinna dan selain dari kaum perempuan. Artinya menurut pendapat para ulama boleh sekali-kali sholat fardu juga dilakukan di rumah dengan maksud untuk memimpin kaum perempuan yang umumnya memang lebih baik sholat di rumah kaum perempuan itu. Untuk sholat fardu juga sekali-kali silakan dipimpin di rumah oleh para bapaknya, oleh para suaminya atau para ayahnya. Tapi itu di sini disebutkan ba'du faru'idikum, sebagian dari kefarduan kalian. Artinya bukan menjadikan keseluruhannya, sekali-kali saja. Karena dalam sepekan sekali lakukan sholat fardu itu di rumah dengan memimpin warga yang ada di rumah. Supaya sekali-kali mereka sholat berjamaah. Wahada wa in kana muhtamilan lakinil awal huwa ar-rajih. Tentu saja, ini ada semacam keringanan. Artinya satu anjuran, tetapi tetap saja yang paling utama sholat fardu itu lakukan di masjid. Hanya kalau sekali-kali perlu memimpin keluarga di rumah, boleh juga sholat fardu. Itu menurut pendapat para ulama. Wallahu a'lam. Kira itu untuk kajian kita hari ini. Silakan untuk